Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo abang, kakak, bang, boleh minta tolong nggak? Mau minta sodakohnya dong bang. Seikhlasnya aja bang. Buat ngebangun rumah tangga sama kakaknya. Astagfirullahaladzim. Selamat malam teman-teman. Halo. Oh, ini berasa di ini tahu ini. Saya tampil lapangan futsal gitu. Ini bentar lagi saya buang diri. Itu siapa? Halo, abang berdua. Kita minta power metal kalian. Iya. Dari mana abang? Dari Cibung Bodang. Kesini ngapain? Di sana nggak ada kafe. Nggak ada kafe yang sebagus ini. Aduh, nggak kemanjiran sih Pak. Ya kenalin teman-teman, abang, nama saya Engkar. Saya ini mantan pemabuk yang jadi santri. Jujur, pertama kali saya stand up di sini, saya senang banget. Karena ini adalah salah satu cita-cita saya sejak dalam kandungan. Iya serius, Pak Randy. Soalnya dulu umi saya ngidamnya singkong kasapali. Tapi nggak kesampaian, di sini masih kebun. Dan benar kata MC tadi, saya sekarang sedang kasmaran. Bapaknya suami istri. Bapaknya pasti pernah yang namanya itu PDKT. Dan saat ini saya mengalami itu. Saya kalau bisa jadiin nomor 2 bisa sih. Saya lagi ganteng-gantengnya tahu ini. Oke, sebelum cerita ya, gue mau rekap tadi komik-komik yang tampil Pak Randy. Emang jangan ini ya, jangan ngasih ekspektasi terlalu tinggi terhadap open mic. Karena kita open mic itu ajang latihan aja. Semua di sini bisa mencobanya. Apalagi coba saya. Tapi benar teman-teman. Jadi ajang open mic ini hanya ajang latihan. Jadi kalian-kalian di sini buat yang pertama kali nonton stand up comedy seperti ini akan kaget. Kok aneh banget. Kok minta tepuk tangan aja? Emang di sini banyak nyamuk? Enggak ada ya. Tempat sekeren ini masa banyak nyamuk. Banyak utang iya karen dia. Ya bercanda karen dia, namanya manusia kan ya. Apalagi sekarang banyak pay letter. Aduh. Iya, saya korban. Ayo teman-teman, saya sekarang lagi ada di fase yang namanya kasmaran, lagi sedang jatuh cinta. Dan saya merasa saya menemukan dopamin atau zat bahagia baru dengan sosok ini. Tapi sebelum jauh ke sana, saya mau merekap di tahun ini saya menemukan kegagalan-kegagalan yang kalau bukan saya stres kayaknya. Untungnya saya, karena kegagalan-kegagalan yang saya lalui itu banyak. Dari masa depan saya, dari keluarga, dari cinta saya. Kenapa saya di awal tahun 2024 itu kurang produktif ya? Kayak nulis materi, opening ogah-ogahan. Karena emang saya lagi ada di fase di mana orang yang lagi bucin-bucinnya ditinggal. Dan di tahun ini, di awal Januari kemarin, saya baru aja ditinggal sama cewek yang udah saya timbun rasa cintanya selama 9 tahun. Coba bayangin 9 tahun, kakaknya umur 9 tahun, pasti kakak udah bisa minta duit. Coba abangnya umur 9 tahun sekolah, udah lulus SMP. Coba yang belakang 9 tahun udah 2 periode. 1 tahun lagi 2 periode itu. Tapi hal itu kegalauan gua terbantahkan karena gua menemukan sosok yang bisa menerangi kehidupan gua di masa depan. Ini klaim sepihak aja teman-teman. Soalnya gua aja belum
tahu dia suka sama gue atau enggak, tapi gue ngerasa ada sesuatu yang gue dapetin sama dia. Bahkan di minggu kemarin gue ini pernah melakukan sesuatu yang gak pernah orang pacaran lainnya lakukan. Kayak abang sekarang umur usia pernikahannya udah berapa tahun Pak? Udah 14 tahun. Pernah nggak Bang naik angkot bareng pacar abang, terus ada pengamen yang muterin playlistnya lagu kita berdua? Pernah nggak? Iya. Atau sama istri? Oh pernah. Itu dinyanyi lagu apa Bang? Masih ingat gak? Ya lupa. Lu nggak sayang berarti. Oh kebanyakan emang sering naik angkot berarti. Oh sering nyetelin lagu di mobil. Tapi naik angkot Bang, jalan-jalan dari Eka Lokasari ke Tugu Kujang pernah nggak Bang? Naik angkot, tapi pernah ya. Pada saat itu berapa orang dalam angkotnya? Oh udah penuh, wah nggak bisa greget dong bapaknya. Tapi momennya penuh dulu ya Bang ya. Nggak pernah ada supir angkot, di angkotnya cuma berdua, nggak pernah kan Bang? Enggak, sama istri, jadi bertiga. Jadi supir angkot itu orang ketiga, dia bisa dibilang setannya Bang. Pernah Bang? Pernah pas ngetem. Oh pernah pas ngetem. Di pas ngetem itu abang membicarakan apa Bang? Soal masa depan? Bicarain kok angkotnya lama. Oke, visioner banget ya. Mantap abang. Iya. Jadi di minggu kemarin Bang, saya baru aja terbedet sama teman saya Bang. Nah kebetulan saya udah kenal si Bopamin ini di 3 bulan yang lalu kita dekat. Dan minggu kemarin akhirnya gua itu ada momen untuk ngedate atau double date teman-teman gua karena diajak Bang. Akhirnya gua mutusin buat double date. Cek. Akhirnya gua mutusin buat double date Bang. Nah double date gua ngajakin nonton. Ada filmnya tuh, nama judulnya ini Beranak Dalam Kubur. Biar memotivasi kita buat meninggal kan. Setelah kita nonton Bang, kebetulan nontonnya itu gue di jam 14.00. Akhirnya film kan biasanya durasi 2 jam. Dengan gue punya background santri Bang, akhirnya gue menggunakan momen itu untuk menjual agama gue lewat PDKT gue. Dan prakteknya ketika gue sudah keluar di mulai Eka Lokasari, akhirnya gue ngajakin sholat Bang. Dan dia langsung tersenyum tanpa alam bawah sadar dia, kayaknya dia udah terhipnotis sama guna-guna yang gue siapkan Bang. Dan singkat cerita, keluar dari awal akhirnya kita sholat asar Bang. Dan karena kita ada berdek, karena sholat asarnya di jam 5.20 menit, akhirnya si ceweknya memutuskan untuk iktikaf, melanjutin ke sholat maghrib. Beres nih Bang. Setelah itu akhirnya teman gua cabut Bang, dan gua dibebaskan untuk ngedapetin temannya dia. Akhirnya kita berdua Bang. Abang tahu lampu merah Eka Lokasari yang beneran itu, yang lampunya nggak ada di tengahnya, tahu Bang? Gua kayak orang tolol dan di situ berdua bengong ngeliatin angkot lewat sama lampu merah Bang. Tapi karena emang kita berdua sedang dilanda mabuk asmara, akhirnya kita ngobrol aja tuh. Gimana? Bumi itu bulat atau datar? Bulat atau datar? Dan singkat cerita akhirnya si ceweknya memutuskan untuk ngobrol iseng, dan dia mengeluarkan, kayaknya aku udah lama deh gak naik angkot. Akhirnya karena otak cowok kan ya, wah lumayan nih kesempatan nih,
Ya udah, akhirnya gue mikir kan, oh ini kita naik angkot aja, kita langsung naik angkot jalurnya ke atas. Emang ada apakah di atas? Di atas itu ada puncak, sekalian kita sewa villa yang L-nya 2 ya. Tahu, ibunya tahu kalau villa di puncak itu ada L-nya 1 sampai 2, tahu nggak? Nggak tahu, abangnya tahu tuh. Oh saya tahu nggak? Jadi ibu, kalau misalkan L-nya 1 itu hanya villa aja. Kalau L-nya 2 biasanya itu ada plusnya. Oh iya lagi tuh, ada dulu. Dan singkat cerita akhirnya saya langsung naik angkot berdua, Bang. Dan destinasi tempat kita naik angkot itu dekat ke Tugu Kujang doang. Di pertengahan jalan, pas kita naik angkot kebetulan angkotnya sepi, cuman ada tukang angkotnya doang. Tadinya gua mikir tuh, anjing lupa ya nih angkot buat tolong. Tapi karena gak berani kan, akhirnya gua mutusin buat naik angkot. Dan di tengah jalan pas kita naik angkot, ada seorang pengamen yang menyanyikan lagu dari Mayumi Ayunda. Yang rapnya itu bang, gua nyanyiin ya. Yang isi rapnya itu, berbahagia kau telah terlahir di dunia. Wah, pada saat itu bang, orang yang ngerasa paling beruntung. Karena modal naik angkot ke Tugu Kujang cuma ceban. Tapi gue ngerasa modal tersebut udah setara orang yang modalnya 250.000 loh di Oyo. Oke, terima kasih Bang Karmanan. Oke.